Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk teman-teman semuanya dalam pertemuan ke-17. Ya, mengenai pada RPS untuk pertemuan 17, Anda ada kemampuan akhir yang diharapkan, bahan kajian materi, metode, pengalaman belajar, dan kriteria pembobot terakhirnya. Oke, ini dia. Pada pertemuan 17 di sini ada tantangan kewirausahaan dalam konteks global. Oke, nanti setelah mempelajari materi kuliahan, di sini mahasiswa mampu memahami tantangan apa saja yang ada dalam dunia kewirausahaan di global ya. Kemudian di sini bisa teman-teman menjelaskan atau nanti bisa mengetahui juga tantangan kewirausahaan global, dan keduanya adalah bisnis internasional ya. Cuman kita lebih utama ke tantangan kewirausahaan yang globalnya. Ya, sebenarnya ada latihan tugas jika kita tatap muka, tetapi karena online maka kita bayangkan pembahasan secara teori saja. Kemudian ada pemahaman, ketepatan, dan ketajaman dalam menganalisis. Ini adalah untuk RPS. Kemudian pertemuan 17 di sini adalah teman-teman harus mampu mengetahui tantangan kewirausahaan dalam konteks global. Sedikit saja saya bahas di sini bahwa dalam negara-negara yang unggul atau negara-negara maju ya, dalam hal ini dalam sumber dayanya atau sumber daya manusia ini akan memenangkan persaingan. Contohnya, kita tidak perlu jauh-jauh ke negara yang di benua Amerika atau Eropa. Kita lihat di Asia, kita dengan Singapura ya, SDM di Singapura begitu disiplin, bagus, dan banyak tenaga terampil dan ahli. Maka dari itu kita sebagai negara yang katanya kita negara berkembang dan akan menjadi negara maju ya, katanya akan dicabut negara berkembangnya, kita masih jauh dan sulit untuk bersaing dengan negara-negara Asia lain ya. Tentunya dalam hal ini ada Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia ya. Ini sangat susah untuk menekan persaingan, tapi teman-teman sebagai generasi muda saya yakin dan percaya bahwa tantangan kewirausahaan dalam konteks global ini karena didukung dengan SDM yang unggul nantinya akan kita bisa memenangkannya tentunya bisa. Penjelasan berikutnya adalah sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki keunggulan bersaing dalam sumber daya manusia tentunya disini akan kalah dalam persaingan ya. Contohnya kita Indonesia dalam persaingan SDM kita masih tertinggal jauh tentunya ya. Kemudian di sini negara-negara yang memiliki keunggulan bersaing adalah negara-negara yang mampu memberdayakan sumber daya manusianya secara nyata. Contohnya mana tadi? Singapura, Malaysia. Untuk saat ini kita juga sangat tertinggal jauh dengan Malaysia dan Singapura ya. Selanjutnya, tantangan utama dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM, karena ini berkaitan dengan tantangan kewirausahaan dalam konteks global. Tentunya kalau tantangan kewirausahaan dalam konteks global, mereka dalam melakukan kewirausahaan semua sudah by digital ya. Kita udah kalah kalau dengan sistem barter, sistem seperti yang kita ketahui di Indonesia masih ada yang dorong gerobak ya kan, masih manggul. Ini akan kalah nanti, akan tidak berlaku lagi. Selanjutnya, pada poin ini menjelaskan hanya sumber daya yang memiliki keunggulan yang dapat bertahan dalam persaingan. Ya, jelas. Demikian juga pertumbuhan penduduk dunia yang semakin cepat disertai persaingan yang tinggi akan menimbulkan berbagai angkatan kerja yang kompetitif dan akan menimbulkan pengangguran bagi sumber daya manusia yang tidak memiliki keunggulan daya yang kuat. Contohnya adalah kita Indonesia. Coba kita lihat di Indonesia ya, untuk saat ini begitu banyak pengangguran ya, sedangkan SDM-nya kita begitu banyak sebenarnya tapi tidak kompetitif ya. Banyak tenaga kerja kita ya, TKI, TKW ya, akan kembali lagi kita dengan hanya berupa jenajah. Karena apa? Karena kita tidak bisa bersaing dengan mereka yang ada di luar.
Nah, untuk tantangan teman-teman semua rekan-rekan di sini adalah tingkatkan SDM-nya, ya, nilai SDM kalian, skill, ya. Karena apa? Ini akan sangat berpengaruh untuk kedepannya. Karena dijelaskan di sini adalah penduduk dunia atau pertumbuhan penduduk dunia yang semakin cepat, jelas sekarang begitu cepat, ya, disertai dengan persaingan, ya, apalagi dengan teknologi dalam sistem perdagangan sekarang, persaingan dengan digital, dengan teknologi, ya, ini akan menimbulkan angkatan kerja yang kompetitif dan akan menimbulkan pengangguran sudah terjadi di Indonesia, ya. Bagi sumber daya manusia yang tidak memiliki keunggulan daya saing yang kuat, maka akan kalah. Selanjutnya, sebenarnya di sini dalam tantangan global kewirausahaan ini, setiap usaha dan perusahaan harus berusaha untuk mencari keunggulan-unggulan untuk bersaing. Setiap produk, usaha, dan perusahaan yang tidak mempunyai keunggulan tidak akan banyak kemajuan, ya. Dalam hal ini, di sini tidak akan menang dan dalam persaingan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh wirausahaan atau kewirausahaan atau pelaku bisnis atau teman-teman semua adalah di sini. Pertama adalah persaingan global, pengangguran tadi sudah saya jelaskan, tanggung jawab sosialnya, kemajuan teknologi, teman-teman harus bisa mengikuti dari kemajuan teknologi, gaya hidup dan kecenderungannya, coba lihat gaya hidup anak muda sekarang, ya kan. Tantangan etika kalian, keanekaragaman angkatan kerja, begitu banyak keanekaragaman kerja, bahkan banyak pengangguran pun terjadi. Dan tadi sudah saya jelaskan, yang terakhir adalah pertumbuhan penduduk, ya. Dengan semakin cepatnya pertumbuhan penduduk dan semakin cepatnya dunia teknologi, maka teman-teman di sini akan banyak menimbulkan pengangguran jika kita SDM-nya tidak kompetitif. Oke, jadi dari pembahasan ini yang cukup singkat, pertemuan 17, yang akan saya tanyakan adalah dalam tantangan kewirausahaan dalam konteks global ini, apa pendapat rekan-rekan semua mengenai tantangan yang dihadapi atau tantangan kewirausahaan dalam konteks global ini, tantangan apa yang dihadapi oleh kita sebagai generasi muda, bagi Indonesia dengan negara-negara yang mulai berkembang dan maju. Contohnya, teman-teman bisa di analisis atau analisa dan bisa dinilai, ya, perbedaannya dari SDM yang ada di Indonesia, dari tingkat kewirausahaannya, kemudian dari Malaysia, Singapura, bahkan negara-negara maju lainnya. Boleh, nanti silakan, cukup 2 grade saja per orang. Dan nanti untuk soal UAS saya akan buatkan video. Jadi soal UAS itu saya tidak akan melihat atau tidak akan dibuat dengan file, tapi dengan video nanti. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan pertemuan 18. Ini untuk pertemuan 17-nya, harap disimak tadi, ya, pertanyaannya, ya, dalam tantangan kewirausahaan dalam konteks global. Terima kasih, salam jumpa.